在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰般。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan like novel. Yok mari dengarkan. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada Douqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain, sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiaoyan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Old Yingsan di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu terkenal, itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingsan tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota kaisar hitam, pikiran ini mengalir di hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana Old Yingsan benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat. Yang palsu pada akhirnya adalah palsu, di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan. Yang terakhir sudah benar-benar terpapar mata Xiaoyan, namun sekarang sudah agak terlambat, dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam, mengingat kekuatan Old Yingsan, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan besar bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiaoyan dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya, mereka semua langsung bertanya dengan bisikan lembut yang terkejut. Old Yingsan di bawah ini palsu, air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang, butuh waktu lama kemudian sebelum Suqian memimpin pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, palsu. Mengapa auranya begitu mirip? Ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Yingsan, kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu. Xiaoyan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Old Yingsan, yang tampak tidak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan semangat seseorang untuk membuat avatar, metode unik untuk menggunakan kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan, dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami sadar bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Yingsan tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual, bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze, nama hormat untuk seorang Douzun tidak datang entah dari mana. Douzun, itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Douzong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua, metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Douzong. Avatar spiritual, Suqian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan, meskipun mereka juga elit Douzong. Keduanya mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Yingsan tua benar-benar mampu mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sepertinya Yingsan tua yang asli sudah lama pergi. Xiaoli mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik, dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya, sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya, persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak, namun, kali ini, dia tidak terburu-buru menuju Old Yingsan, sebaliknya, itu bertahan di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari.
Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar mungkin memungkinkan avatar memiliki aura tubuh asli dan sebagian kekuatannya, masih ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya, meskipun hubungan ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana sebenarnya tubuh Ying San tua. Kekuatan spiritual yang kuat melintasi satu sama lain di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Doqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Doqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyusun kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Old Ying San. Su Qian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan, ini dengan tenang menyebar ke seluruh langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut, mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang awalnya tetap diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan mendekati tubuh Old Ying San, namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah meludahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Old Ying San dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur, fluktuasi spiritual samar-samar ditransmisikan dari area itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya merasakan sesuatu, orang itu sebenarnya masih di dekat sini. Joy melonjak ke wajah Xiao Yan, matanya segera menyapu avatar spiritual Old Ying San di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter Peri Kecil dan Ziyan, ikuti aku. Tetua pertama, kalian semua harus menjaga tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Old Ying San satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan Dokter Peri Kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memanggil Dokter Peri Kecil dan Ziyan dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi, sayap api berwarna hijau giok dengan cepat menjulur dari punggungnya, tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit, dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter Peri Kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Kelompok Su Qian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Ying San tua belum melarikan diri, masih ada peluang besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sekarang, kita akan lihat taktik apa yang dimainkan orang tua ini. Su Qian tersenyum sedikit, pandangannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Old Ying San, yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Su Qian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah. Sebuah pasukan terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki bersilang di dalam kol, matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya, jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip seperti bunga di depannya, mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya, senyuman dingin terungkap di wajahnya, namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun, tatapannya mengarah ke tempat di luar kol dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, siapa itu? Haha,
Old Yingsan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya bisa membuat avatar spiritual, ini benar-benar mengejutkan diriku yang dulu. Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, seseorang dapat melihat lebih dari 10 sosok perlahan muncul di luar call. Salah satu dari mereka secara mengejutkan adalah pemimpin Sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qisan dan Mo Ya juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing, mata Yingsan tua segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, apa yang akan dilakukan pemimpin Sekte Mo? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi Sekte Kaisar Hitam. Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan tentang menakutiku, apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di Black Corner Region. Orang-orang dari Black Corner Region tidak membeli ini. Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. Bagaimana Anda menemukan saya? Ekspresi Yingsan tua sedikit tenggelam, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Itu hanyalah jejak Doki kecil. Mo Tianxing sedikit tertawa. Old Demon Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda bukan tandingan leluhur ini, Douzong. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada saya. Kau akan membiarkan aku yang dulu pergi jika aku menyerahkannya padamu. Yingsan tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak mungkin, namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di Sekte Kaisar Hitam saya. Sudut mulut Old Yingsan sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Sebuah kebiadaban segera muncul di matanya saat dia dengan ganas tertawa. Mo Tianxing, bahkan kondisi saya yang dulu ini belum mencapai puncaknya. Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan saya. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Yingsan setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota Sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah tergesa-gesa. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dari Yingsan tua melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol hingga mulai bergetar. Banyak garis retakan setebal lengan seseorang yang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang ditarik di dalam kol. Persis saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, sungguh tak terduga pertunjukan aslinya sebenarnya ada di sini, saya hampir melewatkannya. Tawa tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah, tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Old Yingsan dan Mo Tianxing sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, sebenarnya Tuan Yan Xiao, tidak disangka bahwa Anda telah melihat melalui tipuan iblis tua Ying ini. Xiao Yan tersenyum samar. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, tidak disangka bahwa pemimpin Sekte Mo juga ada di sini, ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi Sekte Kaisar Hitam, meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar. Seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka,
tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hihi, pemimpin sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Ying San menyapu kelompok Xiao Yan, itu berhenti di dokter peri kecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Setan tua Ying, mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu. Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Nada pemimpin sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya, meskipun kondisi diriku yang lama ini bukan tandinganmu, kamu harus membayar harga dari cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, Ying San tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan, makna dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Ying San tua. Namun, kelompok Xiao Yan, yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying San tua, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying San semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiao Yan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam call memadat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Ying San sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan 2 elit Douzong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah, namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Ying San tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya, sekte Kaisar Hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, Zongbrea King Pil. Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao? Xiao Yan menyipitkan matanya, dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan percaya orang tua ini, Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah menurutmu dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadamu? Ying San tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Kamu berisik. Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam, dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif. Segera, itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Ying San tua. Huff. Ying San tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangan keriputnya terulur sebelum tiba-tiba mengepal.
ruang di depannya menjadi terdistorsi dan Doki yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi, itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergetar hebat beberapa kali, beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. Puan Yanxiao, mohon istirahatlah, saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan Zongbrea King Pill kepada Sekte Black Emperor saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah, suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tianxing di permukaan, namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia memandangnya, Ying San tua dan Mo Tianxing ini semuanya adalah rubah tua yang licik, tak satu pun dari mereka bisa dipercaya, janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Ying San tua juga bukan orang biasa, segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana. Pemimpin Sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah Demon Flame Valley saya pilihan yang lebih baik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari Demon Flame Valley. Alis Xiao Yan terjalin erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini bagaimana mereka menemukan tempat ini. Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Ying San tua juga menjadi agak jelek karena kemunculan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli. Vikarena memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia menjadi incaran semua orang, meskipun dia mungkin seorang elit Douzong. Setidaknya ada 3 orang yang berada di kelas yang sama dengannya, itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1, namun, jika menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing telah tenggelam pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok Demon Flame Valley. Dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu siapa ahli ini? Berdasarkan apa yang saya tahu, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Puan adalah VIP lembah api iblis kami. Pemimpin Sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa, tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar, sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan? Saat ini, Xiao Yan tidak lagi memakai dupang. Karena itu, penampilannya juga sudah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan. Bagaimanapun, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Chief Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Black Emperor Sekte semuanya tercengang ketika mendengar ini. Haha, jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao, Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah sudut hitam. Untuk sementara waktu, bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah Black Corner ini. Selain itu,
mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini. Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa, matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat. Cek, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini, sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu, dia perlahan menariknya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tampilan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka. Benar-benar kamu.